Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelumnya perkenalkan, saya adalah PPL dari Universitas PGRI Semarang. Nama saya adalah Salsabila Aski Putri, tempat tanggal lahir Kudus 11 Juli 2000, alamat Jetis Kapuan, Jati Kudus. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang pencatatan dokumen transaksi. Di buku paket kalian ada pada halaman 49. Sambil mendengarkan materi yang saya jelaskan, kalian bisa membuka buku paket kalian. Pada tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian transaksi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis jenis-jenis transaksi. Yang ketiga, siswa mampu memahami tujuan pencatatan transaksi. Yang keempat, siswa mampu memahami pengertian dokumen transaksi. Yang kelima, siswa mampu menganalisis macam-macam dokumen transaksi. Dan yang terakhir adalah siswa mampu memahami fungsi dokumen transaksi. Pengertian transaksi. Transaksi adalah aktivitas yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mempertukarkan sesuatu milik yang satu dengan sesuatu yang lain milik pihak lain. Pertukaran ini bisa secara langsung dilakukan pada tempat yang sama. Dengan demikian, antara pihak-pihak yang bertransaksi tersebut bisa bertemu langsung sehingga kegiatan transaksi bisa berlangsung tanpa melalui media. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis transaksi. Jenis-jenis transaksi ini ada dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal itu sendiri adalah transaksi yang terjadi melibatkan hanya bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan. Contohnya seperti memo pimpinan kepada orang yang ditunjuk. Kemudian ada perubahan nilai harta kekayaan karena penyusutan. Dan yang terakhir ada pemakaian perlengkapan kantor. Kemudian transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan dan merupakan hal utama yang harus terjadi di perusahaan. Karena dari transaksi ini, perusahaan memperoleh keuntungan dari nilai selisih pembelian dan penjualan. Contoh dari transaksi eksternal ini yaitu transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan transaksi pembayaran utang piutang. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan pencatatan transaksi. Berikut ini merupakan beberapa tujuan dari dilakukannya pencatatan transaksi keuangan. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, modal perusahaan, serta kewajiban. Yang kedua, memberikan informasi detail mengenai perubahan pada sumber ekonomi akibat adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga, mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan. Yang terakhir yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. Selanjutnya ada dokumen transaksi. Dokumen transaksi bisa disebut juga bukti transaksi atau bukti akuntansi, yang merupakan dokumen-dokumen dasar transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha. Selanjutnya ada macam-macam dokumen transaksi. Macam-macam dokumen transaksi ini ada dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Contohnya, bukti memorial antar bagian dalam perusahaan tersebut. Sedangkan bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya, kwitansi nota kontan, faktur nota kredit, nota debit, cek, dan billet giro atau lain-lain. Selanjutnya ada fungsi bukti transaksi. Yang pertama yaitu bukti transaksi dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab
atas terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu bukti transaksi akan menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Yang ketiga yaitu bukti transaksi sebagai dasar dalam pencatatan akuntansi. Yang keempat yaitu bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan suatu transaksi dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir yaitu bukti transaksi dapat juga menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Nah, itu tadi adalah materi tentang pencatatan dokumen transaksi. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang macam-macam dokumen transaksi atau bukti transaksi. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu yang ada di buku paket kalian halaman 53. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, bisa chat saya melalui WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga jarak dan selalu waspada. Stay safe ya anak-anak.